Salam Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali pada hari Senin tanggal 26 September 2022 dalam renungan harta sepanjang masa yang merupakan rangkaian khotbah hamba Tuhan almarhum Bapak Pendeta Dr. Yakub Nahwai MA yang berisi 365 inspirasi yang akan membantu kita menemukan rahasia kehidupan dalam hari-hari yang kita jalani atau hari-hari hidup yang kita jalani hingga saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu kepada kami semua. Dan terima kasih atas pertolongan Roh Kudus yang telah membawa kami masuk dalam hadirat-Mu untuk menyembah, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Terlebih-lebih mendengarkan firman-Mu yang merupakan curahan isi hati-Mu kepada kami. Urapan Roh Kudus atas kami semua, juga tempat dimanapun kami berada. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan semua siasat dari yang jahat. Amin. Firman Tuhan bagi kita terambil dari pertama Petrus 5 ayat 7 yang menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Allah memperdulikan umatnya. Itulah judul renungan bagi kita di sepanjang hari ini. Seluruh tekanan Alkitab hanya ada pada 3 kata berikut ini. Allah memperdulikan umatnya. Sekali lagi, Allah memperdulikan umatnya. Dan berita ini cukup untuk membuat setiap anak Tuhan yang adalah umatnya beriman kepada Allah dan dengan tenang dan tidak takut menghadapi apapun dan siapapun dalam menjalani kehidupan ini. Keindahan kepedulian Allah bagi umatnya digambarkan Raja Daud dalam kalimat berikut ini. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23 ayat 1. Digambarkan oleh Nabi Yesaya. Dapatkah seorang perempuan melupakan anaknya atau bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku atau Tuhan tidak akan melupakan engkau. Yesaya 49 ayat 15. Digambarkan oleh Rasul Paulus. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Dan digambarkan oleh Rasul Petrus, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Pertama Petrus 5 ayat yang ke-7. Tuhan Yesus di dalam pelayanannya, apapun yang Ia katakan dan kerjakan, semuanya menunjukkan kepeduliannya terhadap umatnya. Simak 3 hal perihal kepedulian Allah terhadap umatnya. Yang pertama, Allah memperdulikan kita dikala berada dalam suatu kebutuhan. Manusia adalah makhluk yang memiliki banyak kebutuhan. Baik itu kebutuhan jasmani, jiwani, maupun rohani.
dibandingkan dengan makhluk Tuhan yang lain. Dan Allah mengerti akan hal ini. Itu sebabnya Alkitab penuh dengan undangan Allah bagi umatnya untuk mencarinya saat mereka berada dalam suatu kebutuhan. Jadi ketika kita memerlukan sesuatu, jangan lari kemana-mana, tapi datang kepada Tuhan yang menyiapkan segala sesuatu. Undangan untuk mencarinya saat ia dapat ditemui. Yesaya 55 ayat 6. Untuk mengutarakan sesuatu yang menjadi keraguan. Yesaya 43 ayat 26. Dan dikala dilanda beban berat. Matius 11 ayat 28. Pendekatan Allah begitu memperdulikan umatnya. Ia begitu memperdulikan ketika kita berada dalam kebutuhan jasmani. Matius 6 ayat 31 sampai 33. Kebutuhan jiwani. Yohanes 11 ayat 17 sampai 19. Dan kebutuhan rohani. Roma 7 ayat 24 dan 25. Yang kedua, Allah memperdulikan kita dikala kita dilanda angin ribut dan gelombang kehidupan seperti yang kita alami saat ini. Hidup ini ibarat kapal di tengah lautan yang sewaktu-waktu diterpa angin, ribut dan gelombang kehidupan. Pemazmur berkata bahwa Tuhanlah yang membuat badai diam dan gelombang tenang. Dan Dia juga yang menuntun umatnya ke pelabuhan kesukaan mereka. Mazmur 107 ayat 29 dan 23. Ayat firman Tuhan ini memberikan gambaran bahwa Allah ada dalam gelombang kehidupan umatnya dan menyatakan kepeduliannya pada mereka. Angin ribut kehidupan umatnya. Ulangi, angin ribut dan gelombang kehidupan adalah lambang dari berbagai masalah dan kesukaran yang melanda kehidupan kita. Ya. Dari saat ini sudah 2 tahun menjelang 3 tahun. Ya. COVID-19 masih terus berlanjut, ditambah lagi dengan situasi yang menggoncang dunia, Indonesia, dan juga Bali hingga saat ini. Namun kita tidak sendiri. Dan sekali lagi apapun situasinya, gelombang apapun yang melanda kita, kesukaran apapun, kita tidak sendirian. Ada Allah yang menyertai kita. Waktu dunia gelap gulita, belum berbentuk dan kosong, Roh Allah melayang-layang di atasnya. Kejadian 1 ayat 2. Membuktikan angin ribut dan gelombang apapun atau gelap gulita yang bagaimanapun melanda hidup kita, ada Allah yang menyertai kita. Dan sekali lagi apapun situasinya, ada Allah yang menyertai kita sampai saat ini dan sampai kapanpun. Ingat amanat agung, Tuhan menyertai kita sampai kepada kesudahan alam. Yang ketiga, Allah memperdulikan kita bertalian dengan hal-hal yang bersifat kekal. Perhatikan baik hal ini Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan. Allah menyediakan tempat, rumah Bapa bagi kita untuk berdiam bersama Dia dalam kekekalan. Yohanes 14 ayat 2 dan 3 membuktikan bahwa Allah tidak ingin berpisah dengan umatnya. Ya. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Dan sampai kita sendiri yang mau memisahkan diri dari Allah, baik dalam hidup sementara sekarang maupun dalam kekekalan nanti. Dialah Allah yang memperdulikan umatnya.
Sekali lagi mari kita perhatikan ya 3 hal kepedulian Allah terhadap kita umat. Allah memperdulikan kita dikala berada dalam suatu kebutuhan. Yang kedua, dikala kita dilanda angin ribut dan gelombang kehidupan. Dan yang ketiga, bertadian dengan hal-hal yang bersifat kekekalan. Allah menyertai kita sampai kesudahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.